Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramat, alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi yang cukup barokah ini alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu masih diberikan istiqomah, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalani aktivitas ibadah yang wajib, terutama sholat subuh berjamaah lagi, yang insya Allah pahalanya berlipat ganda, mendapatkan 27 kali lipat derajat kita, disempurnakan lagi dengan halaqah taklim, mengkaji dan membahas ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ibadah yang seperti ini betul-betul dengan keikhlasan kita akan menjadi bekal kita bahagia di dunia hingga selamat serta bahagia di alam akhirat. Amin ya robbal alamin. Karena ibadah yang pertama kali besok akan ditanyakan di alam barzah ibu bapak itu adalah sholat 5 waktu. Jadi awalul ibadah, awalu ma yus'aluna fil akhirah as-sholah al-khamsu, as-sholawatul khamsu, sholawat atau sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat kita senantiasa istiqomah, ya, dibarengi dengan terus tidak berhenti untuk taklim. Karena yang namanya tolabul ilmi bapak ibu wajib bagi umat Islam, mulai dari kita di ayun hingga kita nanti masuk liang lahat. Betul ya bu ya. Jadi kata Rasul, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban mencari ilmu, kewajiban ngaji, kewajiban menggali ilmu-ilmunya Allah yang sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis. Ini dari mulai kita diayun oleh ibu, orang tua hingga liang lahat bapak ibu. Artinya tidak ada kata terlambat
bagi kita walaupun usianya sudah ada yang sepuh 55 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun, gak masalah. Yang penting kita masih diberi hayat, diberi kehidupan oleh Allah di alam dunia ini. Itu artinya Allah masih sayang kepada kita, diberi kesempatan agar kita memperbaiki dan meningkatkan ibadah kita, terutama melalui tolabul ilmi atau taklim, mempelajari ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi tempatnya di masjid, sekalian kita niat iktikaf gitu Bapak Ibu ya. Masjid yang dijadikan majelis taklim adalah bagaikan taman surga. Mudah-mudahan taman surga ini kita terus akan mengantarkan kita sehingga besok di yaumal akhirah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Walaupun zakat fitrah kita setiap tahun sudah mengamalkan, tetapi apalah salahnya kita mengkaji kembali ilmunya. Prakteknya sudah, tapi mungkin ilmunya agar lebih sempurna kita mengkaji ilmunya para ulama. Jadi yang namanya ilmu agama Bapak Ibu, apalagi ilmu yang berhubungan dengan ibadah wajib, mengkajinya saja, mempelajarinya saja itu sudah termasuk ibadah. Kita duduk di sini di majelis taklim mengkaji ilmunya Allah, walaupun belum mengamalkan ilmu tersebut, itu sudah termasuk ibadah. Jadi duduk kita 1 jam mendengarkan kajian ilmunya Allah itu lebih utama dibanding pahalanya sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah tapi Bapak Ibu ya. Nah, namun sebelum kita membahas tentang zakat fitrah yang setiap tahun sudah kita amalkan biar kita nanti lebih mantap, dan ilmu kita ini bisa kita ajarkan kepada anak kita, cucu kita, keluarga kita, saudara kita ya. Sebab Bapak Ibu punya kewajiban untuk berdakwah. Bapak Ibu, kita ini sekalipun katanya orang bukan ustadz, bukan kiai, tapi kalau ibu bapak orang Islam punya ilmu agama, itu juga wajib untuk mengamalkan ilmunya. Kalau kita punya ilmu, kita tularkan. Bapak Ibu pagi ini ngaji, maka barangkali tetangga kita, keluarga kita masih ada yang belum tahu tentang ilmu Allah, kita tularkan. Namanya kita berdakwah. Jadi berdakwah itu gak harus orang yang statusnya ustadz, kiai. Bapak Ibu, semua orang Islam punya kewajiban untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak-ajaklah kalian semua kepada orang lain, kepada jalanku dengan cara hikmah. Hikmah ini kita punya sikap, punya perilaku yang baik, tampilkan akhlak kita yang baik di hadapan orang lain dengan tujuan agar orang lain tertarik juga kepada Islam. Itu juga dakwah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, yang mampu memberikan tausiah, yang mampu memberikan nasihat, berikan nasihat melalui ilmu dan sebagainya, sampai kepada wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah. Mujadalah itu artinya diskusi. Biasanya dakwahnya orang intelektual, orang akademisi, orang kampus itu melalui mujadalah, berdiskusi. Tidak cukup hanya mendengarkan ceramah-ceramah yang satu arah atau monologi ya, karena memang berbeda situasinya. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang-pengarang kitab yang kita kaji ilmunya, terutama pagi ini kita mengkaji ilmu fikih. Ada kitab daripada Fathul Qorib yang selalu menjadi rujukan kita. Ada juga yang namanya kitab At-Taqrirat As-Sadidah yang dikarang oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Diridhoillah wali syafaati Rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab
Syekh Zainuddin bin Ibrahim bin Zain bin Semit wal hadrati Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf wal hadrati Syekh Al-Alim Abi Suja'i nafanallahu bi ulumihim wa bi karamatihim fid daroni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya memasuki kajian zakat fitrah, zakat badan, namun terlebih dahulu saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Kajian minggu lalu setelah saya ngaji, ada jamaah yang bertanya, Ustadz atau Kiai, kalau yang namanya zakat harta kemarin terkait dengan zakat perkebunan, zakat tanaman-tanaman, itu hanya tertentu satu tanaman atau pepohonan yang hasilnya bisa dijadikan makanan pokok seperti padi, jagung, mungkin sagu, jawawut dan sebagainya. Sekarang bagaimana Ustadz, Yai? Saya ini kebun sawitnya ini berhektar-hektar begitu ya. Ada lagi punya kebun cengkeh yang berhektar-hektar. Sementara di dalam kajian fikih yang namanya zakat perkebunan itu katanya tertentu hanya padi ya, atau jawawut, sagu, jagung. Artinya hasil kebun yang dijadikan makanan pokok, kutil balad, makanan pokok orang Indonesia, beras, nasi dari padi, Bapak Ibu ya. Atau seperti di Arab, kurma, anggur gitu ya. Itu adalah pepohonan-pepohonan yang sudah dinas oleh syariat yang wajib dizakati. Sementara macamnya hasil kebun itu banyak sekali. Ada cengkeh, ada lagi orang nanam tebu gitu ya. Orang kaya punya modal nanam tebu berhektar-hektar. Itu kan hasilnya juga melebihi daripada ya umumnya orang yang nanam padi yang juga wajib zakat. Apakah itu nggak ada zakatnya Ustadz? Kan tidak imbang, hasilnya banyak tak ada zakatnya. Nah, saya jawab ibu bapak, saya temukan jawaban ini dalam hasil bahsul masail para ulama nahdiyin ya, bahwasanya ada sebuah hadis yang mengatakan warawa Abu Dawud bi ikhraji shadaqati mimma yu'addu lil bai'. Imam Abu Dawud meriwayatkan tentang kewajiban zakat dari barang yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Artinya kemudian di sini dikuatkan dengan keterangan dalam kitab Hawashi Al-Madaniyah yang mengatakan waqad qararna annama la zakata fi ainihi tajibu fihi zakatu tijarah minal judu wa tabni wal ardi idlaisa fi hadil malkurat zakatu ainin wa ma la zakata fi ainihi tajibu fihi zakatu tijarah. Yang artinya kata pengarang kitab Hawashi Al-Madaniyah, kitab Syafi'iyah juga, kami telah menetapkan bahwa barang yang tidak wajib dizakati karena zatnya itu wajib dizakati karena tijaroh atau perdagangan, seperti batang kayu, jerami dan tanah, sebab semuanya itu tidak terkena wajib zakat karena zatnya. Sementara barang yang tidak terkena wajib zakat karena zatnya maka terkena wajib zakat tijaroh. Artinya begini ibu bapak, satu contoh biar gampang. Kita ketika punya tanaman atau perkebunan cengkeh atau mungkin tebu, kalau pertanyaan kemarin
kelapa sawit begitu ya. Dilihat dari awal ketika kita nanam Bapak Ibu, ketika kita punya usaha tanaman atau perkebunan tersebut, dari awal kita nanam sudah punya niat bahwa tanaman itu nanti hasilnya akan diperjualbelikan Bapak Ibu. Ya kan logikanya begini Bapak Ibu ya. Kalau orang punya pohon atau kebun kelapa sawit jumlahnya itu berhektar-hektar, kan nggak mungkin kalau nggak dijual Bapak Ibu, hanya dimanfaatkan pribadi lah umpamanya ya. Kalau dari awal sudah ada niat untuk usaha akan dijual belikan, ya tetap ada wajib zakat Bapak Ibu. Beda dengan begini, Bapak Ibu nanam kelapa sawit, tebu atau cengkeh cuman setengah hektar, tapi niatnya hanya untuk pribadi begitu. Ketika panen tidak ada unsur akan dibisniskan, akan dijual belikan, hanya dimanfaatkan untuk pribadi. Nah itu nggak ada zakatnya, karena bukan termasuk barang atau tanaman yang hasilnya itu menjadi makanan pokok suatu negara. Makanan pokok suatu negara kan kalau di kita berarti padi, beras gitu. Makanya ulama mengatakan ya, walaupun toh itu bukan barang zakawi, barang zakawi itu berarti pohon-pohon yang memang dizakati. Kalau tidak ada ketentuan zakat dari syariat, maka masuknya dalam kategori tetap tijaroh atau perdagangan Bapak Ibu. Berarti tergantung niatnya. Jadi kita nanam cengkeh, nanam tebu, perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, dan tanaman-tanaman itu kan bukan termasuk kategori ya hasilnya itu menjadi makanan pokok, menjadi seperti beras, sagu, jagung dan sebagainya. Maka kalau memang diniatkan untuk nantinya apa itu diperjualbelikan, diperdagangkan ya tetap wajib zakat sebagaimana zakatnya perdagangan. Berapa zakatnya perdagangan? 2,5%. Nisabnya berapa? 77, sekian gram emas. Andaikan emasnya itu harganya 1 gram 1 juta, berarti diperkirakan ketika kita punya hasil perkebunan itu mencapai kurang lebih 80 juta lah, kita genepin, sudah wajib zakat Bapak Ibu. Panen kelapa sawit setelah dijual belikan, harganya itu atau keuangannya mencapai lebih dari 80 juta, berarti tetap wajib zakat. Cuman sebelum zakat ibu bapak ambil dulu dana operasionalnya, ongkos dulu untuk bercocok tanamnya berapa, kemudian andekan ada pengairan yang bayar, ada pupuk, ongkos kuli-kuli, karyawan-karyawan kira-kira berapa, keluarin dulu. Setelah dikeluarin baru kira-kira mencapai 77, sekian gram emas apa enggak, atau kalau diuangkan mencapai 80 juta apa kagak. Kalau enggak mencapai ya enggak ada wajib zakat. Kalau ada wajib zakat, diambil 2,5%-nya. Nah itu ada wajib zakat Bapak Ibu. Kayak contoh seperti orang membuat hotel. Yang namanya hotel kan pasti ya dibisniskan, disewakan. Orang membuat kontrakan sekian pintu gitu Bapak Ibu, kan pasti niatnya juga membikin sekian ya pintu, bukan mau ditiduri sendiri tapi dijual belikan jasanya. Kalau memang dalam 1 tahun kemudian dikalkulasi setelah hasil penyewaan kontrakan itu ada 1 nisab ya kurang lebih 80 juta, ketika diuangkan ini menisbatkan emas per gramnya itu 1 juta, emas murni Bapak Ibu ya. Setelah diambil, ini saya punya kontrakan, punya hotel, karyawannya dalam 1 tahun ini gajinya udah saya keluarkan, ongkos rehab-rehab apa itu perbaikan bangunan sudah diambil dalam 1 tahun itu Bapak Ibu ya. Baru sisanya kira-kira
ada satu nisab, enggak seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada satu nisab, kemudian kita keluarkan zakatnya 2,5% dari nisab yang ada. Itulah Bapak Ibu. Kemarin ada salah satu jamaah yang tanya, saya jawab dulu karena terkait dengan hasil perkebunan di mana pohonnya itu bukan pohon zakawi. Pohon zakawi itu hanya tertentu satu pepohonan yang hasilnya menjadi makanan kekuatan negara, makanan pokok lah. Kalau di Indonesia padi, jagung, sagu. Ya, kemudian kalau di Arab ada kurma, ada anggur, ada jawawut dan sebagainya. Nah, itu yang sudah ditentukan oleh syariah seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi kalau selainnya seperti tebu, cengkeh, kelapa sawit, ini zatnya nggak masuk. Maka akad zakatnya itu masuknya kepada niatnya. Ya, niatnya ketika nanam untuk apa? Apakah hanya untuk kepentingan pribadi atau akan dijual belikan sebagai usaha, sebagai bisnis, begitu Bapak Ibu. Lah kalau sebagai bisnis usaha berarti masuk kategori zakatnya zakat tijarah atau perdagangan Bapak Ibu. Hadirin Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian jawaban saya diambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, as-shadaqatu mimma yu'addu lil bai'. Jadi ikhrajis shadaqah, mengeluarkan sedekah itu bisa dari kategori barang-barang yang disiapkan karena untuk jual beli, walaupun benda tersebut tadinya tidak wajib zakat. Kemudian didukung dengan jawaban dari kitab Al-Hawashi Al-Madaniyah, ini juga mengatakan seperti itu ya, jawabannya wajib zakat. Ibu Bapak, mari kita masuk pada materi zakat fitrah. Jadi zakat yang kedua, kalau kemarin zakat mal, zakat harta, sekarang zakat badan. Harta ya amanat titipan dari Allah, badan kita juga sama Bapak Ibu, amanat dan titipan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir nggak bawa apa-apa, kemudian Allah kasih kekayaan, berarti kekayaan itu milik Allah. Dan apa yang Allah percayakan kepada kita ada hak untuk orang lain, itu yang disebut dengan zakat. Kita lahir, Allah kasih badan kita lengkap, dikasih 2 kuping, dikasih 2 mata, 2 kaki, kemudian 2 tangan, mulut dan sebagainya. Badan kita kemudian diberi nikmat oleh Allah bisa beraktivitas untuk melaksanakan ya segala macam kegiatan di dunia. Maka kemudian orang mukallaf ini yang melakukan segala sesuatu itu tetap harus dibersihkan setiap tahun Bapak Ibu. Nah, zakat fitrah itu diwajibkan untuk seluruh umat Islam, baik yang dewasa, yang tua, yang muda, yang kecil, itu semuanya wajib zakat fitrah Bapak Ibu. Nasnya seperti itu ya. Jadi kalau zakat mal itu membersihkan harta kita kalau sudah mencapai nisab, tapi kalau yang namanya zakat fitrah ini dalam rangka membersihkan badan kita Bapak Ibu ya. Makanya sampai-sampai saking pentingnya zakat fitrah, ini ada ulama yang meriwayatkan sebuah hadis, tapi ini hadisnya hadis dhaif Bapak Ibu, bahwa kalau orang puasa Ramadan kemudian tidak zakat fitrah, maka puasa Ramadannya itu tidak diangkat pahalanya ke langit. Pertanyaannya, kalau yang miskin yang gak zakat fitrah bagaimana Ustadz? Ya itu maksudnya hadis menunjukkan hanya betapa pentingnya zakat fitrah Bapak Ibu ya. Lah kalau miskin hari itu hari raya gak punya apa-apa, makan saja gak bisa, ya gak wajib zakat Bapak Ibu. Nah, kita pelajari secara lengkap babu zakatil fitri. Bab ini membahas tentang zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Summiyat bidzalika, dinamakan dengan zakatul fitri Bapak Ibu. Apa alasannya? Li'annaha tajibu ingda fitrin nasi min saumi ramadhana. Zakat fitrah itu disebut dengan zakat fitrah karena zakat tersebut wajib
kesuciannya manusia dimulai dari bulan Ramadan. Jadi pada saat kita masuk bulan Ramadan Bapak Ibu, ini kita disuruh puasa selama 1 bulan. Ini dalam rangka mensucikan badan kita. Secara zahir puasa itu menyehatkan kita. Jadi tidak ada ceritanya orang mati gara-gara puasa, orang sakit gara-gara puasa Bapak Ibu, tidak ada. Malah yang ada yang namanya puasa bikin sehat badan manusia. Penyakit mah obatnya puasa kata dokter. Jadi puasa itu ibarat kita badan ini sebuah pabrik yang setiap hari melakukan penggilingan makanan, memproduksi. Maka ketika Ramadan suruh berhenti produksinya, maksudnya berhenti di siang hari supaya mesinnya itu adem sehingga fisik kita akan menjadi lebih sehat. Nah, secara sakral, secara batiniah, maka orang disuruh melakukan puasa Ramadan itu juga supaya dosa-dosa kita itu terhapus, dilengkapi, disempurnakan dengan zakat fitrah. Artinya kalau yang namanya puasa Ramadan ini adalah ibadah vertikal, pensucian diri kita yang ada hubungannya dengan Allah. Tapi kalau yang namanya zakat fitrah itu proses pensucian diri yang hubungannya dengan sesama manusia. Artinya kita dituntut sebagai orang Islam, selain kita dekat dengan Allah, kita juga disuruh punya kasih sayang dengan sesama Bapak Ibu. Jadi zakat fitrah itu begitu. Kemarin saya membaca sebuah kitab Nashaiul Ibad. Jadi ada makalah ulama yang mengatakan demikian Bapak Ibu. Khoslatani abu khosu ay anjasu minhuma illa minhuma asyirku billah wa darulil muslimin. Ada 2 perkara yang paling jelek Bapak Ibu, melebihi jeleknya 2 perkara ini. Nah, apa itu? Yang pertama berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menyakiti orang Islam. Intinya bahwa kita ini hidup di dunia ini tidak boleh bermusuhan. Kita hidup di dunia ini dianjurkan untuk saling berbagi. Maka ajaran zakat termasuk zakat fitrah ini agar kita terlatih bahwa menjadi manusia ini harus punya jiwa kasih sayang kepada sesama, saling tolong menolong. Maka yang namanya permusuhan itu sangat dikecam ya oleh agama Islam, sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk keterangan berikutnya. Watu sama al-fitratu. Kenapa zakat fitrah itu disebut dengan zakat fitri, zakat fitrah? Secara bahasa fitrah itu maknanya suci Bapak Ibu, kembali kepada kesucian. Zakat pembersihan, fitrah itu kesucian. Kata-kata fitrah bimaknal khilqati, makna penciptaan. Jadi manusia Bapak Ibu ketika lahir itu betul-betul suci. Dulu kita ketika bayi, ketika lahir dari rahim seorang ibu kita, itu nggak punya dosa Bapak Ibu. Makanya setiap ada orang nengok bayi itu seneng, diciumin begitu kan Bapak Ibu, karena wangi, nggak punya dosa. Coba Bapak Ibu yang sakit, kakek-kakek, nenek-nenek, boro-boro dicium, ya kan Bapak Ibu? Gitu. Karena kita kan udah banyak kesalahan Bapak Ibu. Kalau bayi enggak, baru lahir suci, banyak yang seneng diciumin. Lah kalau kakek-kakek, nenek-nenek, masya Allah, gitu ya. Nah gitu Bapak Ibu. Tapi orang sakit itu hakikatnya kita dikurangi dosanya Bapak Ibu. Kalau kita dikasih sakit, jangan ngeluh. Kalau kita dikasih sakit Bapak Ibu, sabar, tetap istiqomah ibadah. Sebab hakikatnya kalau kita dikasih sakit Bapak Ibu, itu Allah sedang mengurangi dosa kita. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang sakit ngeluh terus, nggak mau bersyukur, nggak mau ibadah, ya dosanya nggak jadi dikurangin Bapak Ibu. Karena sehat sakit itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu ya. Baik. Watu sama zakat al badan.
Yang namanya zakat fitrah ibu bapak itu juga disebut dengan zakat badan, supaya badan kita bersih bapak ibu. Li'annaha kama fil hadis, ya, disebut dengan zakat badan sebagaimana keterangan di dalam hadis yang mengatakan zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafasi. Yang namanya zakat fitrah itu dalam rangka mensucikan kepada orang yang berpuasa dari kotoran, dari dosa bapak ibu, ya. Makanya disebut dengan zakat fitrah, supaya badan kita kotoran-kotoran yang berupa dosa-dosa itu pada hilang, itu disucikan pakai zakat fitrah. Terus di samping disebut dengan pembersihan dosa bagi orang yang sedang berpuasa, apalagi bapak ibu, watu matun, dan sebagai hidangan, sebagai makanan lil fuqara'i wal masakini, bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin bapak ibu, ya. Jadi zakat fitrah ini untuk hidangan orang-orang fakir, karena orang fakir ini butuh banget di hari raya Idul Fitri, nggak punya apa-apa, ya. Anak pada pergi, kerjaan kagak punya, duit kagak nyimpen, alhamdulillah ada orang ngasih zakat, seneng bapak ibu, ya. Makanya kalau kita zakat diberikan kepada orang-orang miskin, orang fakir, pahalanya gede banget ibu bapak, karena itu kholus surur, menggembirakan orang lain, itu juga termasuk ibadah, pahalanya besar bapak ibu, ya. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ibu bapak, hukmuha wajibatun bil ijma'i. Hukumnya zakat fitrah itu wajib secara ijma. Ijma itu sepakat ulama. Semua ulama, baik madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, apapun madhabnya, karena Qur'annya itu jelas, soreh, maka semua ulama sepakat bahwa yang namanya zakat fitrah hukumnya wajib bapak ibu, ya. Ini semuanya sudah tahu, sudah maklum insya Allah. Nah sekarang yang mungkin ibu bapak yang kadang-kadang kita belum tahu nih, ini ada tambahan pengetahuan untuk kita semuanya, yaitu apa? Auqatu ikhroji zakatil fitri khamsatun ibu bapak. Adapun waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah ibu bapak itu terbagi menjadi 5. Kayak orang sholat bapak ibu, ada waktu afdol, ada waktu sunnah, ada waktu mubah, ada waktu wajib, ada waktu hurmah. Waktu yang sebenarnya waktunya itu sudah haram, tapi dia harus melaksanakan bapak ibu. Nah zakat juga seperti itu bapak ibu. Nah ini kita mendapat tambahan wawasan bapak ibu, supaya kita tidak saklek pemahamannya. Kita sudah membedakan mana yang afdol, mana yang sunnah, mana yang mubah. Mubah itu boleh-boleh saja begitu. Nah maka kita belajar pengetahuan tentang waktunya mengeluarkan zakat fitrah bapak ibu. Awaluha, yang pertama, waktu wujubin. Orang mengeluarkan zakat fitrah di mana waktunya itu dianggap waktu yang wajib bapak ibu. Dia itu memang harus mengeluarkan zakat. Bagaimana ibu bapak? Bi idroki juz'in min Ramadhana wa juz'in min Syawalin. Dikarenakan dia menjumpai sebagian dari waktunya bulan Ramadan dan sebagian daripada bulan Syawal, ya. Bi ayyakuna saksu maujudan, dengan gambaran dalam arti orang itu memang wujud ada, wa muttasipan bisurutil wujub, dan dia memiliki sifat dengan syarat-syarat kewajiban tersebut, ingda guru bisamsi, ketika terbenamnya matahari, lailatal idi, pada malam hari raya Idul Fitri. Maksudnya gini bapak ibu, orang dikatakan wajib zakat fitrah, ya waktunya itu dikatakan waktu yang wajib, zakatnya wajib, waktunya juga dianggap waktu wajib. Contohnya begini bapak ibu,
Ada dua macam contoh. Yang pertama contoh orang tua. Ada orang tua yang gak harus orang tua, pokoknya orang mukallaf Bapak Ibu. Orang yang sudah wajib puasa Ramadan. Ya. Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 30. Begitu malam Idul Fitri Bapak Ibu, bulan Syawal, dia meninggal dunia Bapak Ibu. Apakah orang yang meninggal dunia di malam Idul Fitri itu dia tetap wajib zakat fitrah? Wajib Bu. Pertama, dia menjumpai Ramadan, kan dia sudah puasa Ramadan, atau dia melalui puasa Ramadan, melalui Ramadan lah. Soal masalah dia puasanya lengkap atau kagak lengkap, zakat fitrah ini dari mulai anak kecil, anak-anak, remaja, orang tua, dewasa, orang pikun pun tetap wajib zakat fitrah. Kalau dia sudah melalui bulan Ramadan dan dia meninggalnya di malam Idul Fitri Bapak Ibu, karena dia sudah melewati hurubus syamsi, melewati terbenamnya matahari, maka wajib Bapak Ibu. Umpama dia belum sempat wajib zakat fitrah, ya ahli warisnya, keluarganya yang menzakati gitu Bapak Ibu. Satu. Yang kedua Ibu Bapak, anak kecil lahir ya di tanggal akhir bulan Ramadan Bapak Ibu, ya kan, maghrib habis asar lah umpamanya, ibu-ibu ya melahirkan anak jam 4 sore habis sholat asar melahirkan, pokoknya belum hurubus syamsi, lahirlah anak. Nah kan otomatis anak ini umurnya dimulai jam 4 sore dan menjumpai terbenamnya matahari ketika masuk Idul Fitri dan sampai Idul Fitri, maka dia wajib dizakati Bapak Ibu ya. Nah itu adalah waktu wajib bagi dia, baik anak kecil yang menjumpai Ramadan hanya sedikit sebelum terbenam matahari, hingga nanti malamnya dia menjumpai yang namanya Idul Fitri. Berarti contohnya ada dua Ibu Bapak ya. Itu yang pertama, itu disebut waktu wajib. Berarti dengan adanya dia menjumpai waktu yang seperti itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Anak kecil, bayi, masa iya dia gotong-gotong beras? Ya orang tuanya dong yang zakatin fitrah baji, begitu ya, begitu. Atau yang sudah mati belum sempat zakat, ya anaknya, istrinya, suaminya, keluarganya yang menzakatkan Bapak Ibu, karena dia sudah menjumpai waktu wajibnya zakat fitrah. Baik Ibu Bapak, yang kedua, waktu fadilatin, waktu fadilah. Waktu fadilah itu waktu yang utama. Dia menjumpai waktu utama untuk zakat fitrah. Apa keterangannya Ibu Bapak? Yaumul idi ba'da tulu'il fajri, pada malam id setelah fajar terbit belum subuh. Wa qabla sholatil idi wal afdolu ba'da sholatil fajri. Jadi sebenarnya Ibu Bapak, zakat fitrah yang paling utama, ini yang paling utama loh ya. Ini bahasanya bukan masalah batal nggak batal, bukan, tapi utamanya gitu. Itu gini Ibu Bapak, malam takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Terus pagi itu sebelum subuh itu kan fajar udah keluar Bapak Ibu ya. Tanda-tandanya fajar keluar itu langit udah mulai terang, tapi adzan subuh belum ada. Itu Bapak Ibu zakat fitrah gitu. Itu yang paling afdol gitu ya. Ini begitu. Terlepas dari masalah DKM, pengumuman zakat fitrah jangan lama-lama untuk memudahkan DKM, itu mah beda lagi urusannya Bapak Ibu. Kita lagi mengkaji hakikatnya hukum begitu ya, begitu. Jadi yang utama sebenarnya itu, begitu fajar selesai, Ibu Bapak belum sholat id, bagi-bagi zakat, itu yang paling utama Bapak Ibu. Kan pagi-pagi itu orang umumnya pada ngeliwet, orang pada masak nasi. Kalau yang miskin gak punya beras, tiba-tiba Bapak Ibu nganter beras kan seneng banget, betul apa betul? Lah kalau malam lebaran kan banyak kue begitu ya, tingkat senangnya itu beda ya. Tapi maaf, ini waktu fadilah ya kan. Baik, ini supaya kita nggak saklek ya Bapak Ibu, bahwa oh zakat seperti ini ya boleh, ini boleh kok ulama menganjurkan begitu. Tapi kalau yang ini fadilah, yang ini waktu wajib, begitu Bapak Ibu.
Jadi Islam itu nggak kaku, Islam itu bijak Bapak Ibu ya. Yang ketiga Ibu Bapak, asalisu waktu jawazin, waktu jawaz. Jawaz itu boleh-boleh saja, ngeluarin boleh di situ, belum ngeluarin ya nggak apa-apa. Apa itu Bapak Ibu? Wa huwa min awali Ramadhana, yaitu waktu awal Ramadan. Begitu Bapak Ibu masuk bulan Ramadan, itu sudah boleh Bapak Ibu ngeluarin zakat. Maka kemudian kata ulama dikatakan takjil, mendahulukan. Ajala yu'ajilu takjilan, mendahulukan. Boleh Ustadz? Boleh. Itu artinya kalau di awal Ramadan Bapak Ibu sudah ngeluarin zakat, kasih pengurus masjid, kasih pengurus musola yang membuat panitia zakat fitrah, boleh-boleh saja. Artinya Bapak Ibu sudah bebas dari kewajiban zakat fitrah, begitu. Tapi itu namanya waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu yang dibolehkan. Itu dari awal Ramadan sudah boleh Bapak Ibu ya. Nah yang ketiga Ibu Bapak, waktu karohatin. Ada waktu tapi waktu makruh gitu. Ngeluarin zakat, zakatnya sih sah-sah saja, tapi di waktu yang dimakruhkan. Seperti apa Ibu Bapak gambarannya? Takhiruha an sholatil idi ila ghurubi samsi, yaitu mengakhirkan zakat fitrah dari sholat id ila ghurubi samsi, hingga terbenamnya matahari. Illa limaslahatin kantidori koribin au fakirin solihin, kecuali ada kemaslahatan seperti menunggu kerabat atau orang fakir yang soleh, begitu. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita lihat nih, yang namanya sholat idul fitri itu kan dimulai dari waktu duha. Waktu duha itu masuk, itu sudah mulai sah sholat idul fitri. Tidak boleh ba'da subuh langsung. Makanya kan kalau sholat id agak siangan, kalau ba'da subuh langsung itu haram malah, ya kan? Kan sholat sunnah yang diharamkan itu adalah sholat ketika setelah kita habis sholat asar sama sholat subuh, kecuali sholat yang mewajibkan harus cepat seperti sholat mayit. Pada subuh ada orang meninggal dunia, meninggalnya jam 3 pagi atau tengah malam. Ini mayit cepet-cepet harus dibawa ke kampung, begitu. Maka boleh nggak sholat mayit setelah habis subuh? Boleh. Itu namanya ada sabab mutakodim, begitu ya. Tapi kalau sholat sunnah Ibu Bapak nggak boleh. Kalau sholat mayit, sholat jenazah kan wajib, itu boleh Bapak Ibu. Nah kita kembali, ada orang pengen bagi-bagi zakat, tapi sengaja sholat idnya itu diundur-undur gitu ya. Sholat id boleh nggak Pak jam 11? Boleh, orang belum duhur. Kalau sudah duhur nggak boleh. Cuman yang afdol begitu masuk waktu duha langsung dikerjakan ya kan. Intinya durasi waktunya sholat id dari mulai terbitnya waktu matahari yang dibolehkan untuk sholat duha sampai sebelum memasuki waktu duhur Bapak Ibu. Tapi kalau ada alasan lain, maka waktu itu bukan makruh. Contoh gini Bapak Ibu, ada orang mau bagi-bagi zakat tapi sengaja menunggu kerabat-kerabat. Kan sebenarnya zakat itu yang paling baik itu diberikan kepada orang yang terdekat, entah saudaranya yang miskin, yang fakir, tetangganya yang paling dekat Bapak Ibu. Ngapain ngasih yang jauh? Lah kalau rumahnya kita itu ada orang rumahnya kebakaran, yang nolong kan tetangganya, kerabatnya. Betul apa betul? Bukan orang jauh. Jadi yang namanya zakat fitrah, zakat mal, yang bagus ya kita lihat nih sekeliling kita, mana yang fakir, mana yang miskin, mana yang membutuhkan. Itu yang paling afdol Bapak Ibu. Jangan yang jauh-jauh diundang, dikasih, yang deket ngolo jentik begitu ya, nggak kebagian apa-apa. Itu jangan Bapak Ibu, karena kita hidup bermasyarakat pasti membutuhkannya orang yang lebih dekat. Hadirin Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umpama bagi-bagi zakat dikarenakan nunggu kerabat atau orang fakir yang soleh. Maaf Bapak Ibu, zakat fitrah maupun zakat mal itu yang bagus itu diberikannya kepada orang soleh Bapak Ibu.
Orang soleh itu nggak harus ustadz, orang soleh nggak harus kiai gitu Bapak Ibu. Orang nggak punya apa-apa tapi rajin jamaah, rajin sholat, rajin ngaji, itu yang paling bagus dikasih. Karena apa? Ibu bapak ngasih ke orang itu, maka harta yang dimakan orang itu kan buat sholat. Ibu bapak pahalanya tambah banyak begitu. Ya walaupun boleh-boleh saja ngasih orang fakir miskin yang tidak soleh, tapi selagi ada yang lebih soleh, ya dia memang miskin, dia fakir, nggak punya apa-apa, tapi sholat rajin, taklim rajin, orangnya baik, nggak suka bertengkar sama tetangganya umpamanya Bapak Ibu, itu yang bagus. Lah ini umpama ada alasan seperti itu Bapak Ibu, bagi-bagi zakat karena nunggu orang-orang fakir, orang-orang kerabat yang mungkin istilahnya lagi pergi kemana, kita mau zakat dulu kepada mereka, sehingga waktu sholat id kita undur, itu ndak apa-apa, andaikan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau enggak, makruh. Jadi sholat idnya diundur, zakat fitrahnya agak lambat, dibagi-bagi. Itu Bapak Ibu ya. Yang terakhir Ibu Bapak, yang kelima, waktu hurmatin, waktu haram. Terus gimana Ustadz tadi walaupun makruh, apakah zakat fitrahnya tetap sah? Sah Ibu Bapak, cuman memang mendapat kemakruhan karena melihat waktunya begitu Bapak Ibu. Yang lima, waktu hurmatin termasuk waktu haram, ya kan? Bagaimana? Takhiruha an yaumil idi illa li udrin, mengakhirkan zakat fitrah dari hari id, fayajuzu at-takhiru wa takunu qad'an biduni ismin ka illam yahdur maluhu aw lam yajid al-mustahiqolaha. Jadi mengakhirkan zakat sampai kelewat waktu, sholat id sudah dikerjakan, apalagi sudah terbenam matahari, ganti hari dan sebagainya, itu termasuk membagi-bagikan zakat ya pada waktu yang haram. Bahkan dikatakan itu bukan termasuk zakat fitrah, tapi sedekah biasa, walaupun orang itu tidak mendapat dosa Bapak Ibu, tapi itu bukan tergolong zakat fitrah. Nah ini paling tidak kita mengamalkan yang 1, 2, 3 lah Bapak Ibu ya. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terus untuk siapa Bapak Ibu kewajiban zakat fitrah itu? Alaman tajibu, terhadap siapa zakat fitrah itu wajib? Jawabannya tajibu ala kulli muslimin hurin, wajib zakat fitrah Bu Pak bagi tiap-tiap orang Islam. Orang Islamnya yang bagaimana? Hurin, merdeka, dia bukan budak. Zaman sekarang udah nggak ada budak. Dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada budak, sekarang sudah nggak ada budak. Yamliku kuta yaumil idi walailatihi, di mana pada hari itu malam itu dia punya yang namanya makanan pokok. Kalau kita ya beras lah ya, orang lain silakan mau pakai sagu, pakai jagung, tapi dia punya Bapak Ibu. Sawaun akana zakaron am ungsa, baik dia sebagai orang laki-laki maupun orang perempuan. Sohiron am kabiron, anak kecil maupun orang dewasa. Khurron am abdan, baik dia itu orang merdeka maupun hamba sahaya. Jadi nanti kalau hamba sahaya yang mengeluarkan zakatnya bukan dianya, tapi dizakati sama majikannya, sama sayyidnya Bapak Ibu ya. Jadi memang di malam Idul Fitri, hari Idul Fitri, dia punya makanan pokok yang akan disedekahkan. Wa yustaratu liwujubiha antakuna fadilatan amma yuhtaju ilaihi mimma yali. Dan syarat wajibnya orang tersebut mengeluarkan zakat fitrah Ibu Bapak, walaupun toh dia punya makanan pokok pada hari itu, tapi melebihi dari apa yang dia butuhkan. Lah kalau umpamanya hari itu cuma punya 1 kilo beras, 2 liter, sementara Bapak Ibu keluarganya banyak, buat makan satu keluarga nggak cukup, ya nggak wajib zakat ya. Kalau memang ada lebih, baru kita zakatkan Bapak Ibu. Pak Ustadz,
dia nggak punya beras hari itu, tapi punya tabungan di ATM berapa? 500.000, ya wajib zakat. Pak Ustadz, dia itu nggak punya beras, nggak punya duit sama sekali hari itu, tapi motornya 3, ya dijual satu motornya, ya kan? Tapi sarungnya numpuk Pak Ustadz, ya dia itu sering dapat hadiah sarung baru-baru, ya kan? Ada setumpuk nih 5 apa 6, ya dijual gitu ya. Itu karena punya kelebihan, artinya di luar apa namanya kebutuhan sekunder, ada kebutuhan yang namanya di luar primer, ada kebutuhan sekunder gitu. Jadi kalau walaupun nggak punya beras, nggak punya uang, tapi punya kelebihan yang lain, ya dijual. Apalagi yang sawahnya lebar gitu kan, atau mungkin punya tabungan banyak, ya wajib zakat. Nah kita gambarannya gini Bapak Ibu, orang yang wajib zakat fitrah itu ketika dia punya makanan pokok dan memang melebihi dari kebutuhannya, diantaranya 1, mu'natuhu wa mu'natu man talzamahu nafaqatuhu. Intinya pada hari itu bapak-bapak tersebut ya sudah punya harta, entah wujudnya duit atau makanan pokok yang bisa untuk kecukupan hari itu dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Kan kalau bapak kan punya anak, punya istri, jadi hari itu makan untuk anak dan istri, dan orang-orang yang ditanggung memang ada dan ada lebih, baru wajib zakat fitrah. Lah kalau hanya kepunyaannya yang dimakan dari itu doang, ya nggak wajib. Orang buat makan sendiri aja kakak ada, ndak cukup, umpamanya begitu. Yang kedua ibu bapak, min dainin walau muajjalan, dan dia itu apa namanya melebihi daripada hutangnya. Jadi walaupun toh dia punya hutang ya, tapi kan dia masih bisa ngatur gitu ya. Dan yang ketiga, min khodimin wa mangzilin yalqoni bihi, kemudian dia bisa mencukupi, maaf, biasanya orang hidup kan karena kerepotannya banyak, punya pembantunya masih bisa tercover dengan dia untuk kebutuhannya. Punya rumahnya sudah kerawat. Fa idalam takun fadilatan yaumal idi walelatihi amma yahtajuhu min adiyadil umur fala zakata alaihi. Andaikan orang tersebut ya memiliki apa namanya harta yang cukupan hanya hari itu saja, nggak punya kelebihan, ya nggak wajib zakat. Al wajibu fiha, sekarang berapa jumlahnya ibu bapak? Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa lewat tanya jawab sebentar lagi. Al wajibu fiha, sekarang jumlahnya bapak ibu, benda atau harta yang kita zakatkan berupa zakat fitrah. Di sini dari kitab At-Taqrot As-Sadidah, kitab fikih modern, itu mengatakan dari kitab yang sumbernya juga dari kitab salaf, so'un min kulli saksin. Yang namanya zakat fitrah itu ibu bapak, pendapat yang kuat ini bapak ibu adalah satu sok dari tiap-tiap kita bapak ibu, satu orang satu sok. Berapa satu sok itu? Ai arbatu amdadin bimudin nabiyyi, yaitu 4 mud dengan mudnya Nabi Muhammad SAW. Nah kalau disamakan dengan di Indonesia ibu bapak, wa huwa ma yusawi khalian 2,75 kilo takriban. Maksudnya bukan 27 kilo, bukan, 2 kilo 75 liter gitu. Nah kalau diliterkan 2,75 liter, hampir 3 kilo bapak ibu. Kalau orang dulu ya itu mengatakan 2,5 kilo. Ada pendapat ulama yang seperti itu, tapi itu pendapat doif, qalilul ulama, minoritas ulama, pendapat sedikit ulama. Pendapat yang banyak, pendapat yang kuat itu 2,75 ya liter beras kalau diberaskan bapak ibu. Jadi hampir 3 kilo beras. Lah kalau diletirkan berapa? Berarti
27 liter, 5 ya, itu zakat fitrah ya, yang kuat ibu bapak. Tapi kalau ada orang mampunya 2,5 liter atau 2,5 liter, 2,5 kilo maaf, ya nggak apa-apa, ngikuti ulama yang sedikit kalau memang dia punyanya segitu. Kenapa zaman dulu ulama kebanyakan mengatakan seperti itu? Karena zaman dulu nyari beras sulit, makanya pakai pendapat ulama yang minoritas. Nah zaman sekarang udah zaman makmur, kayaknya udah nggak ada ceritanya mayoritas orang-orang ini. Malah zaman sekarang kan anak-anak kalau pagi tanyanya bukan Bu hari ini makan apa, kan bukan, Ibu hari ini lauknya apa, kan gitu ya Baji. Kalau zaman dulu mungkin zaman kita bapak-bapak yang sepuh-sepuh itu kan nyari beras aja susah, nyari duit susah, bapaknya selamatan dapat berkat aja seneng banget, kan begitu. Makanya ulama kemudian mensiarkannya itu pendapat tadi yang 2,5 2,5 kilogram beras gitu. Tapi zaman sekarang udah zaman makmur, makanya ulama memfatwakannya itu lebih kepada yang mayoritas yang lebih naik lagi, yaitu 2,75 liter beras. Ibu bapak, itulah apa namanya kewajiban zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Demikian pembahasan tentang zakat fitrah, waktu-waktunya zakat fitrah, dan apa itu yang wajib dikeluarkan zakat fitrah. Alhamdulillah kita sudah masuk pembahasan zakat macam yang kedua, yaitu zakat badan, setelah kita menyelesaikan tentang zakat mal atau zakat harta. Mungkin ibu bapak ada yang mau tanya, kalau bisa langsung saya jawab. Kalau belum lengkap ya nanti saya cari lagi di kitab-kitab yang lain. Silakan Ustaz. Ya, baiklah ibu bapak ada yang mau bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya nih. Ya, Bapak. Untuk panitia zakat fitrah itu biasanya kan kita lebih cenderung itu mengoplos fitrah ya, dengan niatan tujuan itu agar yang menerima zakat fitrah itu sama rata gitu kualitasnya. Tapi di satu sisi kita menjadi tidak amanah dengan yang memberikan fitrah yang tadinya kualitas 1, karena dioplos menjadi berkurang kualitasnya. Nah itu bagaimana hukumnya Ustadz? Yang pertama itu. Yang kedua, nah untuk pendistribusian fitrah itu terkadang kita kan ada syarat-syaratnya yang menerima fitrah itu ya. Nah terkadang kita sama rata aja itu, semua warga di sekitar masjid kita bagiin. Nah itu bagaimana hukumnya? Dan yang terakhir, bagaimana kalau fitrah itu kita berikan ke ustadz-ustadz yang biasa pada mengajar, apakah itu yang ustadz yang mungkin secara materi berkecukupan gitu, apakah itu berhak menerima fitrahnya itu? Demikian tanya saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haji, saya jawab. Yang pertama tentang mengoplos beras yang mungkin bermacam-macam, mungkin ada yang harganya itu lebih tinggi, harganya lebih rendah begitu. Begini Pak Haji, selagi memang beras yang akan dibagi-bagikan kepada warga masyarakat fakir miskin itu masih layak sebagai makanan pokok lingkungan, maka karena tujuan daripada panitia dalam rangka maslahat, maka hukumnya boleh-boleh saja. Baji, itu yang pertama. Selagi memang berasnya itu beras makanan-makanan yang masih layak untuk makanan keseharian daripada warga tersebut. Tapi kalau kelihatannya udah jelek banget, jangan begitu. Karena paling bagusnya orang zakat itu, yang pertama, apa yang kita zakatkan fitrah untuk orang lain, ibu bapak, ini yang paling afdol ya. Bukan berarti memang tidak boleh, karena pada dasarnya kemampuan orang itu beda-beda. Apa yang kita makan ini ya itu yang kita zakatkan. Kita setiap hari makan nasi dari beras yang harganya mungkin 1 liter harganya 15.000 mamanya, atau 20.000.
ya kita pakai yang kebiasaannya seperti itu. Nah terus kemudian bagaimana untuk panitia yang kemudian mengoplos, apakah kemudian tidak dianggap amanah? Yang penting ada kesepakatan, kan panitia banyak. Nah jadi selagi beras itu kelihatannya masih layak untuk warga masyarakat, tidak terlalu jelek banget gitu ya, maka nggak apa-apa hukumnya. Itu yang pertama Pak Haji. Yang kedua tentang pembagian. Iya memang yang diutamakan itu memang tingkatan pertama itu adalah fakir kemudian miskin Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu yang lebih utama, yang dibanyakin adalah fakir kemudian miskin. Ya persentasenya itu seperti itu. Kemudian di wilayah paling terdekat dari pembagian zakat fitrah itu. Jangan yang jauh-jauh melewati daripada daerah di mana pembagian zakat. Nah kemudian andaikan umpama seimbang antara orang miskin, orang fakir, kemudian yang lain, ya kita melihat begini, kan biasanya yang namanya orang bagi-bagi zakat itu bukan hanya satu sumber saja, katakanlah masjid ini, tapi juga ada masjid yang lain. Panitia intinya sih harus berusaha bagaimana kita ini melebihkan kepada orang yang statusnya itu fakir, kemudian baru kepada miskin, setelah itu baru kepada yang lain. Nah terkait dengan ustadz-ustadz yang menerima zakat fitrah itu, saya mengambil pendapat Imam Qofal di dalam tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu. Memang ini sudah dibahsul masailkan oleh para ulama bahwasanya yang namanya sabilillah. Jadi kenapa ada panitia zakat membagi-bagikan zakat fitrah kepada asatid, kepada para kiai atau mungkin para ustadz, walaupun ustadz tersebut dilihatnya itu sudah cukup ekonominya, karena kita melihatnya itu adalah sabilillah. Memang Imam Qofal di dalam kitab tafsir Munir mengatakan zaman sekarang itu yang termasuk kategori sabilillah itu boleh dikatakan tidak ada, karena bukan zaman peperangan. Yang namanya sabilillah itu zaman dulu, zaman Rasulullah adalah orang-orang Islam yang berangkat membawa senjata untuk perang, memerangi orang-orang kafir yang menzolimi, yang memusuhi daripada orang Islam. Tapi zaman sekarang untuk mencari sabilillah itu sangat sulit. Makanya salah satu ijtihadnya ulama dalam hal ini adalah Imam Qofal, itu beliau mengkategorikan bahwa pejuang-pejuang agama, yaitu para ustadz yang suka ngajarin masyarakat, yang berdakwah di lingkungan masyarakat, entah itu guru ngaji Quran atau mungkin istilahnya ngajarin, pokoknya ilmu agama lah di lingkungan. Dia bukan PNS. Kalau PNS itu kan dapat gaji dari negara, makanya boleh dia itu mendapatkan zakat fitrah dengan dasar pendapat itu, walaupun Pak Haji ada ulama lain yang tidak membolehkan atau tidak mengkategorikan. Jadi memang masih khilaf, tapi ada membolehkan. Makanya kalau kita ngikutin yang boleh, ya tidak apa-apa, karena kita ngikuti ulama tersebut. Ada ulama yang berijtihad seperti itu. Gitu ya Pak Haji ya? Ya baik, silakan Ustaz. Ya cukup, silakan Kiai untuk memimpin doa. Kaum ibu-ibu barangkali. Oh ya, ibu-ibu ada yang mau bertanya untuk ibu-ibu? Silakan yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Kiai. Iya, Ibu Haji. Zakat fitrah itu bisa diganti nggak dengan uang? Satu itu. Kedua, boleh tidak apa hukumnya zakat fitrah itu dibayarkan atau diberikannya sama orang saudara atau orang lain gitu, pokoknya anak-anak yang tidak mampu atau yatim gitu, terus dibayarkan zakatnya sama orang saudara yang mampu gitu, itu hukumnya bagaimana? Ya itu aja, makasih. Makasih Bu Haji. Jadi begini jawabannya Pak, insya Allah madhab Syafi'i yang biasa kita ikuti
memang mayoritas umat Islam Indonesia ini mengikuti madhab atau cara ijtihadnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghukumi bahwa yang namanya zakat fitrah itu harus menggunakan kutil balad atau makanan pokok suatu negara ibu. Nah, tetapi ada madhab lain, dalam hal ini adalah madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu membolehkan zakat dengan rupiah atau zakat dengan mata uang, tetapi mata uang itu jangan disamakan atau harus disamakan sebagaimana nasnya Kanjeng Nabi. Dalam hal ini nasnya Kanjeng Nabi itu menggunakan kurma begitu. Nah, kurma itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu ada takarannya sendiri. Mohon maaf saya sedikit lupa dan saya sudah pernah membahas ini. Itu kalau menggunakan uang Bu Haji itu harus disamakan dengan harga di mana makanan pokok yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, yaitu kurma dan anggur sebanyak 4 kilo begitu. Ketika kurma itu di Indonesia harganya 1 kilo 50.000, berarti dia zakatnya harus 200.000 begitu. Tapi kalau menggunakan yang namanya kutil balad atau makanan pokok seperti pendapatnya Imam Syafi'i, cukup menggunakan beras 2,7 on begitu ya, tidak menggunakan uang. Jadi intinya kalau madhab Syafi'i tetap wajib harus menggunakan makanan pokok. Kalau mau membayar zakat fitrah menggunakan uang, maka harus ngikut taklid ya madhabnya imam selain Imam Syafi'i. Apakah boleh Pak Kiai? Boleh, cuman ngitungnya jangan uang seperti yang ada dalam madhab Syafi'i. Sekarang begini ibu bapak, kalau madhab Syafi'i beras 2,7 on, maaf ya tadi saya 2,7 liter gitu, agak bingung. 2,7 on gitu, anggap aja 3 kilo lah. Ketika beras itu sekilo harganya katakanlah 15.000, berarti 3 kilo kan 45.000. Jangan kita zakat pakai uang menggunakan madhabnya Imam Syafi'i. Ini beras kan cuma 3 kilo, kalau saya uangkan berarti 45.000 Bapak Ibu. Maka kita zakatnya itu menggunakan 45.000. Itu nggak boleh. Kalau kita memang mau ngikut Imam Syafi'i harus pakai makanan pokok. Ya tadi beras 2,7 on begitu ya. Tapi kalau pakai uang ikuti madhab yang lain, karena madhab Hanafi pun sama, madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu madhab fikihnya yang diakui ada 4, madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Lah kalau ngikutin yang pakai uang ikuti madhab Hanafi, berarti maaf Ibu Haji 200.000 boleh Bu Haji, tapi satu orang 200.000. Kalau sekeluarga 3 orang 600.000 pakai uang. Kira-kira murahan mana Ibu Haji? Pakai beras apa pakai uang? Pakai beras ya. Nah, terus panitia bagaimana cara mensolusikannya? Ketika ada masyarakat zakat pakai uang, panitia kudu pinter-pinter. Namanya masyarakat kan nggak pengen susah, nggak pengen berat ya Bapak Ibu, simple lah. Nah ini yang mensiasati panitianya. Jadi panitia nyiapin beras, maka ibu bapak yang mau zakat beli beras dulu. Panitia, saya mau beli beras 1 paket buat zakat fitrah. Oke, katakanlah 50.000 mamanya ya Bu ya. Nah ibu nerima beras, saya udah beli beras. Habis itu ibu bapak baru zakat. Nih zakat saya, ya kan 2,7 on gitu. Harganya 50.000. Jadi panitia yang mensiasati. Ini kan namanya solusi. Ya kan, jangan mentahan, panitia terima duit langsung, akadnya salah Bapak Ibu. Karena madhab Syafi'i itu harus pakai beras Indonesia, ya kan. Kalau pakai uang ikuti madhab yang pakai uang, yaitu kurma 4 kilo. Kalau kurma 4 kilo itu sekilonya itu 50.000, berarti 1 paket zakat yang menggunakan uang adalah 200.000. Kan mendingan pakai beras Bapak Ibu, ya kan? Ya, tapi kalau pakai uangnya enggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu uangnya banyak kali ya, enggak apa-apa. Terus Ibu, Bu Haji yang kedua pertanyaannya,
Bagaimana kalau diberikan kepada saudara atau anak sekalipun, ibu bapak? Begini ibu bapak, sebenarnya, maaf nih saya jawab dengan rinci soalnya. Ketika kondisi ekonominya kita mampu, bukan orang yang betul-betul kejepit, anak kita kan masih dalam tanggungan kita ibu bapak. Kalau status anak itu masih dalam tanggungan kita, maka kita zakat kepada anak itu ndak boleh, kecuali darurat. Maaf, darurat. Ada ulama yang membolehkan begini bapak ibu, di hari Idul Fitri kita punya zakat, kita punya beras hanya satu paket zakat, diputer bapak ibu, ya kan, dari orang tua disakatkan ke anak, anak ke adiknya ke saudara yang lain, kembali lagi ke bapaknya. Ini namanya darurat namanya. Tapi kalau dalam kondisi mampu bapak ibu, kecuali anaknya begini bapak ibu, ibu bapak punya anak tapi sudah berkeluarga, tapi dia miskin, dia fakir, kan sebenarnya dia sudah bukan tanggung jawab nafkah kita. Kita punya anak nih, anak kita sudah berumah tangga, kan dia sudah punya anak, istri, udah punya tanggungan juga dia kan. Nafkahnya bukan kewajiban kita, bukan. Kita sebagai orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak kita selagi anak kita itu belum mampu nyari makanan sendiri atau belum balik lah istilah kata. Tapi kan banyak juga kita punya anak sudah balik, masih sekolah, masih kuliah, belum mampu apa-apa, ya wajib tanggungan kita. Lah kalau sudah berkeluarga itu kan lain lagi. Berarti dia sudah memisahkan diri, dia sudah menjadi pemimpin keluarga, sudah punya tanggungan anak dan istri. Tapi dia fakir. Apakah saya boleh zakat fitrah kepada dia? Boleh. Kita punya adik, punya kerabat miskin, fakir. Selagi dia fakir miskin ibu, dia masuk asnaf 8, boleh ibu bapak. Karena itu malah lebih bagus, karena kan orang yang lebih berhak dikasih zakat adalah orang yang terdekat dari kita. Makanya tadi katakan kurbin ya solihin, kerabat yang soleh, yang baik, kan begitu. Itu Bu Haji, gimana Bu Haji? Ya, jadi intinya kalau pakai uang, kan pertanyaannya begini, apakah zakat fitrah pakai uang boleh? Boleh, tapi jangan ngikuti Imam Syafi'i, ngikutnya Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i harus pakai beras 2,7 on, malah ada tambahannya 5 tadi. Kalau pakai uang ikuti madhabnya Imam Hanafi, yaitu mengganti uang daripada harganya kurma yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Imam Syafi'i itu selain daripada kurma boleh kutil balad, setiap makanan-makanan pokok suatu negara, tapi jangan diganti dengan uang. Jadi jawabannya begitu Bu Haji, boleh tapi ngikuti madhab lain pakai uang kalau langsung cash. Tapi kalau kita tetap pakai makanan pokok madhab Syafi'i, terpaksa kita pakai uang 50.000, panitianya yang mensiasati, ya nyiapin beras, jual beli dulu, baru kemudian ibu zakat. Gimana Bu Haji? Sudah cukup? Cukup buat lagi. Ya baik. Kayaknya masih bingung Ustadz. Mungkin ada yang apa cukup Bu Haji? Cukup ya? Ya sudah. Kalau nggak cukup nanti WA ya Bu Haji ya. Boleh. Ya baik. Kalau ada kajian fikih yang masih nggak cukup ya silakan lewat via WA, nggak apa-apa. Cukup ya Bu Haji? Ada lagi? Oh ada lagi Pak Ustadz. Ya minta keriduannya bapak-bapak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya Pak Ustadz, anaknya ibu ini di zakatnya dibayarkan sama saudaranya, boleh apa tidak itu Pak Ustadz? Oh anaknya dibayarkan zakat sama saudaranya. Oh berarti menzakatkan ya Bu Haji ya? Ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti ini begini, ada orang punya saudara ya Bu Haji, saudara ini dizakatkan oleh orang tersebut. Orang pertama statusnya orang tuanya atau sesama saudara Bu Haji? Kan ini maaf ya Pak Ustadz, iya, ini silakan. Suaminya sudah tiada,
Suaminya sudah meninggal, Ya, sudah tinggal meninggal. istri. Tinggal istri. Jadi anaknya ini dibayarkan zakatnya dengan sama saudaranya. Boleh apa tidak? Oh ya, Bukan sama orang tuanya, bukan. ya. Ya, terima kasih. Baik, berarti dibayarkan oleh saudaranya ya Bu Haji ya. Boleh-boleh saja Bu Haji ya, yang penting ada pemberitahuan dari keluarganya, bahkan yang bersangkutan seperti itu. Terutama malah orang tuanya. Kan sebenarnya anak ketika belum mampu mencari nafkah sendiri itu kan masih dalam tanggungan orang tua. Ketika ada orang lain, katakanlah kerabat, yang ingin menzakatkan anaknya ibu umpamanya, boleh-boleh saja. Artinya itu jatuhnya dari orang yang memberi itu menghibahkan kepada orang tersebut yang dizakatkan, di mana zakat itu kemudian ditasorupkan, diberikan kepada orang lain, tapi tetap ada pemberitahuan ibu bahwa dia itu sudah zakat, seperti itu. Kan nanti hubungannya sama niat juga soalnya, ya sama niat. Kalau nanti nggak ada pemberitahuan, nanti niatnya nggak nyambung. Contoh begini, anak yang dizakatkan itu nggak niat, karena saudaranya itu akan menzakatkan, maka dia niatnya begini, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an siapa namanya titik lillahi ta'ala, begitu. Nah jadi boleh, hukumnya boleh ibu. Gimana Bu Haji? Iya, yang penting ada izin, maksudnya begitu, ada pemberitahuan supaya dia tahu bahwa dia itu sudah zakat, seperti itu. Iya, karena yang namanya zakat juga ada niat. Ya Ustaz. Baik. Sudah cukup. Ya, baik, mudah-mudahan. Ya. Baik Ibu Bapak, alhamdulillah, mohon maaf barangkali waktunya bertambah karena ada pertanyaan. Mudah-mudahan kajian ilmu zakat pada pagi hari ini akan menjadi ilmu yang manfaat dan barakah untuk kita semuanya. Bila mana ada yang mau tanya mungkin masih bingung atau apa, ini mungkin lebih ke pertanyaan tentang kajian fikih, saya mempersilahkan. Sekarang ada media sosial, bisa nyari nomor saya, bertanya lewat WA nggak apa-apa Pak, insya Allah saya jawab dengan referensi kitab yang saya cari. Nah, mari kalau sudah cukup kita tutup kajian pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita bahas menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi mohon maaf bila mana di sana sini masih ada kekurangan, terutama soal masalah waktu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Irhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina wa barik lana li umrina wa li arzaqina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahlina wa li talamidina wa li jam'iyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa taqiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.